Halo anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat dan dalam naungan Tuhan. Bersyukur Pak Billy bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Pada kesempatan pertama dalam perjumpaan kita, Pak Billy akan memberikan garis besar materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti bagi kalian, dan juga akan memberikan satu bentuk motivasi berkaitan dengan tema pertama pembelajaran kita, yaitu berkaitan dengan identitas siapa aku. Adapun profil dari Pak Billy, ya, nama lengkap Bapak Devitus Billy Ramianto Putro, alamat Jalan Manggar 12A, tempat tanggal lahir Blitar 24 Maret 1992. Secara pribadi, Pak Billy memiliki moto yang puji Tuhan sampai saat ini masih Pak Billy hayati, yaitu dalam bahasa Jawa rame ing gawe sepi ing pamrih, yang artinya rame ing gawe itu banyak bekerja namun tanpa mengharapkan imbalan, bekerja dengan tulus dan ikhlas. Tujuannya apa Pak Billy dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti ini? Yang pertama, peserta didik memiliki kemampuan untuk membangun hidup yang semakin beriman. Yang kedua, mengembangkan budi pekerti luhur dari peserta didik. Budi pekerti bisa diartikan semacam bagaimana cara hidup kita dengan mengutamakan sikap sesuai dengan kehendak Tuhan yang senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, mulai dari tutur kata, perbuatan, atau singkatnya semacam tata krama atau sopan santun dalam hidup di dunia ini. Yang ketiga, menanamkan semangat cinta kasih. Apabila hidup kita didasari cinta dan kasih, keadaan damai, sukacita, sejahtera akan ada di dalam hidup kita. Dan hidup kita pun akan senantiasa dalam naungan Tuhan. Ruang lingkup pembelajaran selama kita berjumpa nanti ada 4. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pribadi peserta didik. Yang kedua berkaitan dengan Yesus Kristus. Yang ketiga berkaitan dengan hidup menggereja. Dan yang keempat hidup masyarakat. Berikutnya, proses pembelajaran pada setiap pertemuan itu ada 3 alur proses yang akan senantiasa kita lalui. Yang pertama adalah proses pemahaman atau pengenalan materi serta pendalaman materi, kemudian dikaitkan dan diteguhkan dengan sabda Tuhan melalui kitab suci, dan yang ketiga adalah membaharui hidup. Niat apa yang akan saya lakukan setelah saya membaharui atau mengikuti pembelajaran hari ini. Itu proses pembelajaran yang akan kita lalui nantinya. Berikutnya ada 5 tema besar yang akan kita lalui selama kurang lebih 1 tahun pelajaran, di mana di semester ganjil kita akan mendalami 3 tema besar dan 2 tema sisanya ada di semester genap. Tema pertama adalah manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, aku diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Yang ketiga, bertumbuh dan berkembang bersama orang lain. Di semester genap, tema keempat yaitu meneladan karakter dan sikap Yesus. Dan yang kelima, nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. Ini jelas nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Itu adalah garis besar materi yang akan kita lalui dan kita pelajari bersama selama kurang lebih 1 tahun pelajaran. Selanjutnya, Pak Billy akan memberikan satu bentuk motivasi tentang pengenalan jati diri. Pak Billy memberi judul dan mengerucutkan tema kita yaitu petualangan mencari jati diri. Beberapa hal yang tidak pernah berubah di dunia ini, satu pertanyaan misalnya, siapakah aku? Sekilas kita bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Namun apakah itu sudah menggambarkan siapa jati diri kita sebenarnya? Namun yang perlu kalian ketahui, usaha untuk menemukan jati diri ini bersifat umum. Pada dasarnya jati diri ini atau identitas diri kita adalah anugerah dari Tuhan, di mana untuk mengetahuinya kita tidak
bisa sekali waktu, namun membutuhkan proses yang cukup panjang sebab jati diri ini mencakup keseluruhan pribadi kita. Jati diri juga bisa dikatakan identitas secara keseluruhan dari setiap orang. Bahkan sesama saudara kandung pun atau saudara kembar pun memiliki jati diri yang berbeda. Sebagian besar orang pencarian jati diri ini bukan hanya untuk mencari nilai dan tujuan tentang dasar hidup mereka, tetapi lebih dipengaruhi oleh keakuan atau kalian biasa mendengar ego. Nah, seperti yang telah kalian lihat di sini, banyak cara orang melakukan berbagai hal agar ego atau keakuannya diakui. Mulai dari penampilan rambut, fashion, cara bersosial, bisa dilihat bagaimana apa yang dia punya, apa yang dia miliki, banyak hal. Bahkan prestasi yang dapat dia peroleh itu menunjukkan atau orang ingin dianggap keakuannya. Lebih-lebih kalian bisa lihat tren masa kini, mulai dari kekayaan, kekuasaan, jabatan, gaya hidup, atau tren, genre musik, cara bersosialita, apa yang kita miliki itu merupakan sebagian kecil bagaimana orang mengukur jati diri dari seseorang. Misalnya, waduh, aku punya temen handphonenya baru, waduh, dia pasti jati dirinya lebih bagus daripada saya. Belum tentu. Semuanya itu tidak bisa diukur secara dari apa yang kita punyai. Yang perlu kalian sadari, ritual seseorang atau proses pendewasaan seseorang dalam mencari jati diri itu dimulai sejak dilahirkan hingga kalian mati. Contohnya, sejak kalian lahir itu sudah dibuatkan akte, membuat nama, tempat tanggal lahir. Bahkan ketika kalian nanti mati atau wafat, batu nisan pun ada identitasnya, bahkan dibuat semenarik mungkin atau bahkan senyaman mungkin sesuai dengan keadaan dan situasi. Nah, Pak Billy mengajak kalian untuk berhenti sejenak dan merenungkan apakah hal-hal yang tampak dari luar fisik itu adalah cerminan jati diri kalian. Ataukah yang dari dalam perasaan batinia, niat, kepedulian itu justru menentukan tujuan hidup kita atau siapakah kita sebenarnya. Yang perlu kalian ingat bahwa gambaran yang kalian inginkan, jati diri kalian itu adalah sebuah harapan agar kita dikenang orang nantinya. Aku dulu waktu di SMP Kamardiyata punya teman yang ganteng, punya teman yang cantik, punya teman yang pintar matematika IPA, punya teman yang pintar futsal, badminton, nyanyi, nari, fashion, main band, bermain komputer. Ataukah kita berpikir bahwa ada pengaruh positif yang kita bisa tebarkan atau kita bisa berikan kepada orang lain? Pertanyaannya, setelah kita melakukan semuanya itu, siapakah kita? Siapakah aku ini? Namun, beberapa hal yang bisa Pak Billy sampaikan, jangan sampai dalam kalian nanti berproses mencari jati diri, siapa aku ini, kalian justru terpengaruh oleh dunia sehingga kalian jauh dari Tuhan. Maka jati diri sebenarnya bisa ditemukan melalui perbuatan-perbuatan kalian selama hidup di dunia ini. Kalian punya kebebasan, tentukan kebebasan itu untuk senantiasa mengarahkan pikiran dan tindakan kalian kepada Tuhan. Kiranya pembelajaran ini memberikan dampak yang positif bagi kalian dan bermanfaat nantinya. Atas kurang lebihnya Pak Billy mohon maaf.
Sampai jumpa di lain kesempatan.